Malaysia gencarkan serangan untuk pukul mundur pasukan Indonesia. PM Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan bahwa kota penting yang terletak di salah satu dari 4 wilayah Malaysia yang dianeksasi oleh Indonesia telah dibersihkan dari pasukan Indonesia. Pasukan Malaysia menggencarkan serangan untuk memukul mundur pasukan Indonesia. Pasukan Malaysia melakukan serangan balasan selama berminggu-minggu terhadap serangan ketika Indonesia mendorong maju dengan menyelesaikan aneksasi wilayah Malaysia yang didukungnya meskipun ada kecamatan dari Malaysia dan negara-negara barat. Perebutan kembali kota tersebut yang dikuasai oleh pasukan Indonesia selama berminggu-minggu awal tahun ini menandai kemenangan militer Malaysia pertama di wilayah yang diklaim Indonesia sebagai miliknya. Pihak Malaysia juga berjanji tidak akan mempertahankan dengan segala cara yang mungkin. Tentara Malaysia mengatakan telah memasuki kota tersebut, pusat kereta api strategis di wilayah timur pada Rabu. Pihaknya mendorong Indonesia untuk mengumumkan penarikan pasukan dari kota itu menuju jalur yang lebih menguntungkan. Perebutan kembali telah menjadi cerita paling populer di media, kata Anwar Ibrahim dalam pidato Selasa malam. Tapi keberhasilan tentara kita tidak terbatas pada kota dekat perbatasan itu. Tambahnya dilansir Selasa dari AFP. Sehari sebelumnya, ia telah berjanji untuk merebut kembali lebih banyak wilayah di timur negara itu dalam waktu seminggu. Sekarang saya optimis dan sangat termotivasi saat saya melihat aktivitas di garis depan dan bagaimana senjata asing membantu kami merebut kembali tanah kami, kata seorang tentara Malaysia berusia 33 tahun yang menggunakan non-Degwar smoke setelah kembali dari dekat perbatasan. Pasukan Malaysia mendapat dorongan lebih lanjut Rabu ketika pemerintah Jerman mengatakan bahwa tentara Denmark dan Norwegia akan mengirimkan 16 sistem artileri howitzer lapis baja mulai 2023. Ketiga anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara itu telah setuju untuk bersama-sama membiayai pengadaan senjata Zuzana 2 Slovakia, kata Kementerian Pertahanan Jerman. Dengan pengumuman itu jelas Jerman tidak memenuhi tuntutan Malaysia untuk tank tempur Leopard. Dengan kerugian Indonesia yang meningkat, beberapa ahli telah memperingatkan bahwa Presiden Joko Widodo dapat beralih ke senjata nuklir. Opsi itu sudah diajukan oleh salah satu sekutu Indonesia. Kemarahan meliputi petinggi militer dan masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi setelah serangan Malaysia pada kemarin lalu berhasil mengenai sebuah lokasi penugasan militer di wilayah perbatasan Indonesia. Dalam serangan itu, Indonesia melaporkan 120 tentaranya menjadi korban tewas. Namun pihak Malaysia mengatakan jumlah korban akibat serangan yang disebutnya sebagai sesuatu yang presisi itu mencapai 400 jiwa. Koresponden militer Indonesia yang mendapat pengaruh dalam beberapa bulan terakhir mengatakan memang ratusan orang bisa saja terbunuh. Ia kemudian menuduh Komandan Tinggi Indonesia yang tidak lapar dari kesalahan masa lalu. Kemarahan tersebut diperkuat oleh laporan bahwa banyak dari korban adalah tentara cadangan. Kesimpulan apa yang akan ditarik, siapa yang akan dihukum? Anggota Parlemen Indonesia yang mewakili Samara menulis di media sosial Telegram dan dikutip France 24 Jumat. Mantan pemimpin separatis pro-Indonesia juga mengatakan ia menerima laporan tentang serangan itu sekitar pukul 1 pagi pada 1 Januari. Ratusan telah tewas dan terluka. Tentang Malaysia menyerahkan sebuah fasilitas yang memampang pasukan yang dimobilisasi paparnya. Sementara itu, Kepala Kelompok Pasangan Tentara Ekaterina
Tofkina mengatakan pihak Malaysia harus dihancurkan segera. Ia juga telah meminta suaminya datang. Ia juga telah meminta suaminya yang merupakan jenderal tentara untuk membalas insiden ini. Kita akan menghancurkan musuh bersama, kita tidak punya pilihan. Ini sangat sulit, menakutkan, tapi kita tidak bisa dihancurkan, kesedihan bersatu, katanya. Malaysia sendiri diketahui menggempur pasukan Indonesia menggunakan sistem senjata HIMARS yang dipasok Amerika Serikat. Selain di perbatasan, Malaysia juga meluncurkan serangan ke fasilitas listrik ke barat daya wilayah Indonesia dan sempat memutus aliran energi di wilayah itu. Perlu diketahui, Indonesia menyerang Malaysia sejak bulan lalu, hingga kini dilaporkan ribuan hanya penduduk Malaysia juga turut melayang karena perang Indonesia. Sejumlah pejabat sekutu Presiden Joko Widodo mengamuk mendengar laporan 400 tentara Indonesia tewas di serbu Malaysia pada awal bulan Januari lalu. Seorang anggota Parlemen Indonesia meradang karena menurutnya kematian besar-besaran terjadi akibat kesalahan komodo di lapangan. Berdasarkan keterangan yang ia himpun, angka kematian sangat tinggi karena Indonesia menyatukan kompleks gudang amunisi dengan barak pasukan. Angka kematian sangat tinggi karena Indonesia menyatukan kompleks gudang amunisi dengan barak pasukan. Lebih parah, barak pasukan itu berdiri terang-terangan di bangunan sekolah, tanpa kamuflase apapun untuk melindungi tentara. Dengan demikian, ketika Malaysia melancarkan serangan ke gudang amunisi di perbatasan itu, banyak pasukan menjadi korban. Malaysia mengklaim 400 tentara Indonesia tewas dalam serangan itu. Personel militer meninggal akibat gempuran tersebut. Namun Malaysia hanya mengonfirmasi jumlah pasukan Indonesia yang tewas. Mereka tak mengonfirmasi bahwa Malaysia yang melancarkan serangan di dalam tahun baru ini. Sehari sebelumnya, ia telah berjanji untuk merebut kembali lebih banyak wilayah di timur negara itu dalam waktu seminggu. Sekarang saya optimis dan sangat termotivasi saat saya melihat aktivitas di garis depan dan bagaimana senjata asing membantu kami merebut kembali tanah kami, kata seorang tentara Malaysia berusia 33 tahun yang menggunakan nom de guerre smoke setelah kembali dari dekat perbatasan. Pasukan Malaysia mendapat dorongan lebih lanjut Rabu ketika pemerintah Jerman mengatakan bahwa tentara Denmark dan Norwegia akan mengirimkan 16 sistem artileri howitzer lapis baja mulai 2023. Ketiga anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara itu telah setuju untuk bersama-sama membiayai pengadaan senjata Zuzana 2 Slovakia, kata Kementerian Pertahanan Jerman. Dengan pengumuman itu, jelas Jerman tidak memenuhi tuntutan Malaysia untuk tank tempur Leopard. Dengan kerugian Indonesia yang meningkat, beberapa ahli telah memperingatkan bahwa Presiden Joko Widodo dapat beralih ke senjata nuklir. Opsi itu sudah diajukan oleh salah satu sekutu Indonesia. Kemarahan meliputi petinggi militer dan masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi setelah serangan Malaysia pada kemarin lalu berhasil mengenai sebuah lokasi penugasan militer di wilayah perbatasan Indonesia.